Pernah kepikiran nggak gimana caranya investasi kita bisa aman? Nah, kali ini kita bakal kenalan sama penjaga gawang paling penting di dunia keuangan Indonesia yang jadi fondasi keamanan kita semua sebelum mulai investasi. Gini deh, coba bayangin. Sebuah pertandingan sepak bola yang super seru, penontonnya penuh, tapi nggak ada wasitnya sama sekali. Pemain bisa bebas tackling lawan seenaknya, bikin gol pakai tangan, bahkan berantem di tengah lapangan. Nggak ada yang misahin, nggak ada yang ngasih kartu. Ya kan? Pasti hasilnya cuma satu, kacau balau. Permainannya jadi nggak adil dan risikonya gede banget buat semua pemain. Nah, dunia investasi itu kalau nggak ada yang ngawasin bisa jadi persis kayak gitu. Tapi tenang, di Indonesia kita punya wasit resminya. Yuk kita kenalan sama si penjaga aturan main ini. Oke, ini dia namanya, Otoritas Jasa Keuangan. Atau biar gampang kita sebut aja OJK. Anggap aja mereka ini wasit super di dunia keuangan. Tugasnya, yaitu mastiin semua pemain, mulai dari perusahaan raksasa, broker saham, sampai kita-kita investor retail, mainnya jujur dan ngikutin aturan. Tapi tugas wasit ini nggak cuma new fluid loh. OJK itu punya 3 jurus andalan buat jagain permainan tetap adil, terutama buat kita para investor individu. Jurus pertama adalah mengatur. Simpelnya, OJK itu yang bikin buku peraturannya. Mereka yang nentuin syarat-syarat buat perusahaan yang mau jual sahamnya ke publik, bahkan sampai ngatur batas biaya transaksi biar kita nggak dikenain fee yang aneh-aneh. Jurus kedua, mengawasi. Nah, ini bagian serunya. OJK itu nggak diam aja. Mereka mantau pasar tiap hari, kayak wasit yang matanya jeli di pinggir lapangan. Kalau ada yang aneh-aneh, misalnya laporan keuangannya dipalsuin atau ada broker yang curang, wah, siap-siap kena kartu kuning atau bahkan kartu merah langsung dari OJK. Dan jurus ketiga, ini yang paling penting buat kita, melindungi. Jadi OJK itu bukan cuma bikin aturan dan ngawasin, tapi mereka itu pelindung kita. Mereka ngasih edukasi dan yang paling krusial, nyediain hotline kalau kita ngerasa dirugikan. Jadi OJK itu sekutu kita banget di dunia investasi. Terus gimana caranya kita bisa manfaatin kekuatan wasit ini buat melindungi diri kita sendiri? Terutama dari investasi abal-abal, alias investasi bodong. Ini kuncinya, catat baik-baik ya. Investor pinter itu selalu mulai dari satu hal, legalitas. Sebelum keluar duit sepeser pun, cek dulu. OJK itu ibarat benteng pertahanan pertama buat modal kita. Kenapa sih kita harus segitunya peduli sama OJK? Gini, pertama, OJK itu filter utama kita dari yang namanya investasi bodong. Kedua, mereka mastiin aplikasi saham atau broker yang kita pakai itu resmi dan amanah. Dan ketiga, ini penting banget, mereka jamin dana dan saham kita itu disimpan terpisah dari aset perusahaan, jadi jauh lebih aman. Dan ngeceknya? Gampang banget, serius. Cuma butuh beberapa menit. Bisa lewat telepon, kirim WhatsApp, atau langsung aja buka website resminya. Gak ada alasan buat gak ngecek kan? Nah, ini dia nomor saktinya. Coba deh langsung save sekarang juga nomor WhatsApp ini di HP Anda. Tinggal ketik nama perusahaannya, kirim, dan Anda bakal langsung dapat jawaban soal status legalitasnya. Ini kayak punya asisten pribadi buat ngecek legalitas di kantong kita. Oke, jadi sekarang kita udah tahu ada wasit yang kuat buat menjaga keamanan kita. Tapi pertanyaannya sekarang, di mana sih pertandingan ini sebenarnya berlangsung? Jadi, kita udah punya wasit yang jagain aturan main. Tapi, di mana stadion tempat pertandingan jual beli saham ini terjadi? Pernah kepikiran nggak sih, semua hiruk-pikuk jual beli saham di Indonesia itu pusatnya di mana sebenarnya? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas tempat di mana semua aksinya terjadi. Yuk, kita mulai! Jadi, pas kamu lagi asik-asik lihat aplikasi saham, terus kamu pencet tombol beli, orderan kamu itu sebenarnya lari kemana sih? Ini bukan sulap loh, ada satu mesin raksasa yang ngurusin semuanya. Yuk, kita cari tahu di mana letaknya. Biar gampang bayanginnya, kita pakai perumpamaan ya. Anggap aja pasar saham itu kayak sebuah mall super besar yang canggih banget. Semua kegiatan jual beli saham itu ya kejadiannya di dalam mall ini. Analogi ini bakal ngebantu banget kita buat ngertiin bagian-bagian pentingnya. Oke, setiap mall yang keren kan pasti ada manajernya dong yang ngatur semuanya. Nah, di dunia pasar saham kita, manajer mallnya itu adalah Bursa Efek Indonesia atau yang sering kita sebut BEI. Merekalah otaknya yang menjalankan semua pertunjukan ini. Kalau secara resminya nih, BEI itu satu-satunya lembaga yang menyediakan sistem dan juga sarana buat mempertemukan penjual dan pembeli saham di seluruh Indonesia.
Jadi ya, mereka ini penyelenggara tunggal dari mall raksasa kita ini. Balik lagi ke analogi mall tadi ya, peran BEI jadi jelas banget. Pertama, mereka yang nyediain lapak atau sistem perdagangannya. Kedua, mereka yang nentuin jam buka tutup mall, kapan kita bisa transaksi. Dan yang paling penting nih, mereka yang mastiin semua toko alias perusahaan-perusahaan yang listing di sana itu patuh sama aturan. Plus, mereka juga yang kasih kita data resmi. Oke, sekarang yuk kita masuk lebih dalam lagi ke mall ini. Kita lihat gimana sih mesin di dalamnya bekerja. Gimana caranya BI bisa mastiin semuanya berjalan lancar, adil, dan efisien buat jutaan investor kayak kita. Jadi jantung dari operasional mall ini tuh sebuah sistem yang super canggih. Tujuannya cuma satu, sederhana tapi krusial. Mastiin tiap transaksi, mau itu nilainya gede atau kecil, diproses dengan adil dan transparan. Nggak boleh ada yang dirugiin. Nah, nama mesin canggihnya ini adalah JATS, singkatan dari Jakarta Automated Trading System. Coba bayangin deh, JATS ini kayak corong digital raksasa. Semua order beli dan jual dari seluruh Indonesia itu masuk ke sini. Terus, sistemnya secara otomatis langsung nyocokin penawaran sama permintaan di harga yang paling pas. Kerennya, disinilah terjadi demokrasi harga. Order kecil kita sebagai investor retail itu ketemu sama order raksasa dari institusi di satu tempat yang sama. Dari situlah terbentuk harga pasar yang adil yang kamu lihat di aplikasi secara real time. Semuanya otomatis, cepat, dan nggak pandang bulu. Terus gimana kalau di mall ini ada keributan? Misalnya nih, harga saham satu perusahaan tiba-tiba anjlok atau meroket gak wajar. Nah, disinilah BEI bertindak sebagai satpam mall. Mereka punya kuasa buat melakukan suspensi, alias menghentikan sementara perdagangan saham itu. Tapi ini bukan buat ngerugiin investor loh. Justru sebaliknya, tujuannya itu buat mendinginkan suasana. Biar bisa diselidiki dulu ada apa, dan yang paling penting, ngelindungin kita semua dari kemungkinan manipulasi pasar. Sama kayak mall beneran, pasar saham juga ada jam operasionalnya, nggak bisa 24 jam. Ini jadwalnya. Senin sampai Kamis ada 2 sesi, pagi dan sore ada jeda istirahat siangnya. Khusus hari Jumat, sesi paginya lebih pendek ya buat ngasih waktu ibadah. Jadi pastiin kamu transaksi di jam-jam ini. Oke, kita udah lihat siapa manajer mallnya, gimana cara kerjanya. Tapi, mungkin ada yang nanya, emang sepenting apa sih BI ini buat kita para investor retail? Apa dampaknya langsung buat kita? Intinya begini teman-teman, BI itu ngasih kita jaminan. Jaminan kalau harga yang kamu lihat di layar aplikasi itu, harga beneran, harga asli, yang terbentuk dari jutaan order beli dan jual. Bukan harga yang diatur-atur atau direkayasa. Coba bayangin kalau nggak ada BI. Pasar saham bisa jadi kayak pasar bebas yang liar, kacau, dan nggak bisa dipercaya. Bahaya banget kan? Oke, sampai sini kita udah paham ya, BI itu pasarnya, tempat jual belinya. Tapi, ini justru memunculkan pertanyaan baru yang penting banget. Kalau kita beli saham, kan kita nggak dapat sertifikat kertas buat dibawa pulang kan? Semuanya serba digital. Nah terus, saham digital yang kita beli itu disimpan di mana dong? Dan pertanyaannya jadi lebih serem lagi kalau kita mikirin skenario terburuk. Gimana kalau amit-amit perusahaan sekuritas atau aplikasi yang kita pakai itu tiba-tiba bangkrut atau tutup? Apa artinya saham dan uang kita ikutan hangus, lenyap gitu aja? Rasa khawatir kayak gitu wajar banget kok. Tapi tenang, ada jawabannya. Di bahasan kita selanjutnya, kita bakal bongkar di mana letaknya brankas super aman milik pasar modal kita. Tempat yang dirancang khusus buat menjaga aset kamu tetap aman, nggak peduli apapun yang terjadi sama sekuritas kamu. Penasaran kan? Halo, yuk kita bongkar sama-sama. Sebenarnya siapa sih yang jadi satpam buat harta kita di pasar saham? Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kenalan sama para penjaga yang bikin investasi kita aman. Pernah nggak sih malam-malam kepikiran, ini duit hasil kerja keras gue beneran aman nggak ya ditaruh di saham? Kalau pernah, tenang, Anda nggak sendirian kok. Itu pertanyaan yang wajar banget, apalagi buat yang baru mulai. Dan kabar baiknya, jawabannya bakal bikin Anda lega. Biar gampang, kita bakal tur singkat buat kenalan sama 5 penjaga utama kekayaan kita. Masing-masing punya tugas super penting. Siap? Oke, kita mulai dari yang paling atas ya. Kenalin, penjaga pertama kita ini ibaratnya polisi atau wasit di seluruh dunia keuangan Indonesia. Coba bayangin pertandingan bola tanpa wasit. Pasti kacau balau kan? Nah, itulah gunanya OJK. Mereka yang bikin aturan main dan mastiin semua pemain, mulai dari perusahaan raksasa sampai kita sebagai investor retail, mainnya jujur dan adil. Jadi, apa aja sih kerjaannya OJK? Pertama, mereka yang bikin peraturannya. Kedua, mereka mantau pasar tiap hari, nyari-nyari kalau ada yang aneh atau coba-coba mau nipu. Dan yang paling penting buat kita, mereka ngelindungin kita lewat edukasi dan nyediain tempat buat lapor kalau ada masalah. Ini benteng pertahanan pertama kita.
Dan kerennya, OJK nggak cuma ngawasin dari jauh. Mereka ngasih kita senjata buat jaga diri. Coba deh lihat, ini gampang banget. Simpan nomor WhatsApp ini, terus sebelum mau invest dimanapun, iseng aja ketik nama perusahaannya, kirim. Nanti langsung dibales, legal atau enggak. Simple, tapi ini langkah pertama yang paling penting, biar nggak kena investasi bodong. Oke, wasitnya udah kenal. Sekarang yuk kita masuk ke lapangan atau arena tempat semua jual beli terjadi. Kalau pasar saham itu kita ibaratkan mall super besar, nah BEI ini adalah manajemen pengelola mallnya. Mereka nggak jualan barangnya, tapi mereka yang nyediain tempatnya, ngatur sistemnya, dan mastiin semua transaksi di dalam mall itu berjalan lancar, aman, dan transparan buat semua orang. Dan persis kayak mall, bursa juga punya jam operasional yang jelas. Ini jadwal resminya. Di luar jam ini, pintu mallnya ditutup. Ini bukan sekedar jadwal biasa loh, tapi ini bukti kalau semuanya diatur dengan sangat rapi dan profesional. Oke, kita udah punya wasit yang adil dan pasar yang teratur. Sekarang kita sampai ke jantung permasalahan. Ke pertanyaan yang paling sering bikin investor cemas. Di mana sih sebenarnya harta kita disimpan? Nah, ini dia, pertanyaan pamungkasnya. Kita kan nabung saham lewat aplikasi broker atau perusahaan sekuritas. Gimana kalau amit-amit perusahaannya bangkrut? Duit kita hilang dong? Jawabannya ada di penjaga kita yang ketiga, dan ini bakal bikin kamu tenang. Kenalan yuk sama KSEI, anggap aja ini adalah brankas digital raksasa yang dikelola oleh negara. Jadi waktu kamu beli saham, kamu itu nggak dapat sertifikat kertas. Tapi nama kamu langsung dicatat secara digital di dalam brankas super aman ini sebagai pemilik sah dari saham tersebut. Nah, coba perhatikan baik-baik, karena ini poin paling penting dari semua ini. Banyak yang salah kaprah, ngira sahamnya dipegang sama broker. Salah besar. Faktanya, saham kamu itu tercatat di KSEI langsung atas nama kamu, bukan nama broker. Aset kamu sepenuhnya terpisah dari aset perusahaan brokernya. Konsep ini namanya segregasi aset, dan inilah yang jadi jaminan utama keamanan investasi kamu. Jadi, sebenarnya ada dua lapis perlindungan. Pertama, saham kamu aman di brankas KSEI. Kedua, uang tunai kamu yang belum dibelikan saham disimpannya di mana? Di rekening bank khusus yang namanya rekening dana nasabah atau RDN yang juga dibuka atas nama kamu pribadi. Broker itu cuma perantara, mereka sama sekali nggak bisa ngutak-atik uang atau saham kamu buat kepentingan mereka. Dan yang lebih keren lagi, kamu nggak perlu cuma percaya omongan saya. KSEI itu nyediain portal online namanya Akses. Kamu bisa login kapan aja dan lihat langsung daftar harta kamu yang tercatat di brankas pusat itu. Jadi kamu bisa jadi auditor buat asetmu sendiri. Transparan banget kan? Oke, jadi aset kita aman di dalam brankas KSI. Sip! Tapi, tunggu dulu. Di pasar saham itu kan transaksinya ribuan per detik. Gimana kita bisa yakin kalau kita udah transfer duit, sahamnya pasti kita terima? Siapa yang jamin si penjual nggak kabur gitu aja? Nah, tenang, ada penjaga selanjutnya. Penjaga kita yang keempat ini adalah pahlawan di belakang layar yang tugasnya memastikan setiap janji jual beli itu pasti ditepati. Ini dia, KPEI. Anggap aja mereka ini kayak kasir pusat sekaligus penjaminnya bursa. Mereka yang ngitungin semua transaksi, tapi tugas terpenting mereka ada di kata penjamin itu. Gampangnya gini, KPEI itu seolah-olah berdiri di tengah-tengah setiap transaksi dan bilang, pokoknya transaksi ini pasti beres. Artinya, kalau kamu beli, kamu dijamin dapat sahamnya. Kalau kamu jual, kamu dijamin dapat uangnya. Risiko salah satu pihak ingkar janji itu dihilangkan sama sekali. Titik. Akhirnya, kita sampai di potongan puzzle terakhir. Kalau sistemnya udah seaman dan secanggih ini, terus gimana caranya kita sebagai investor biasa bisa masuk dan ikutan? Nah, disinilah peran perusahaan sekuritas, atau yang biasa kita sebut broker. Merekalah pintu gerbang resmi yang punya izin untuk menghubungkan kita ke semua sistem canggih yang tadi kita bahas. Kita nggak bisa langsung ketok pintu ke bursa, jadi kita butuh mereka sebagai perantara. Tentu, sebagai penjaga gerbang, mereka mengenakan biaya jasa yang kita sebut fee transaksi. Tapi tenang, biasanya kecil banget kok, sekitar 0,15% pas kita beli, dan sedikit lebih tinggi pas jual karena udah sekalian bayar pajak. Jadi, waktu milih broker ada 3 hal yang perlu diingat. Cari yang aplikasinya stabil dan gampang dipakai, bandingin fee-nya biar dapat yang paling pas, dan yang paling krusial, pastikan mereka terdaftar dan diawasi resmi oleh OJK. Ini kunci terakhir untuk melengkapi lingkaran keamanan investasi kamu. Jadi, dari wasit, pasar, brankas, sampai penjamin transaksi, kita bisa lihat kan, sistem investasi kita itu ternyata dibangun berlapis-lapis buat ngelindungin investor. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi, aman atau enggak ya?
Waktu Anda klik beli atau jual saham, pernah kepikiran nggak sih, apa yang sebenarnya menjamin transaksi itu bakal benar-benar beres? Maksudnya, siapa sih penjaga yang mastiin uang Anda itu ditukar sama saham, atau sebaliknya? Nah, hari ini kita bakal bongkar jaring pengaman yang nggak kelihatan, tapi jadi jantungnya pasar modal kita. Oke, kita langsung aja ya. Coba bayangin deh, Anda kan bikin kesepakatan buat beli saham dari orang yang Anda nggak kenal sama sekali kan? Bisa jadi dari kota lain, pulau lain. Nah, gimana caranya Anda bisa yakin dia bakal serahin sahamnya setelah Anda bayar? Atau sebaliknya, gimana penjual bisa yakin Anda bakal bayar? Ini nih, pertanyaan paling mendasar yang bakal kita kupas tuntas hari ini. Oke, jadi gini. Untuk paham soal jaminan terakhir ini, kita perlu lihat dulu gambaran besarnya. Soalnya, di pasar modal kita itu ada beberapa lapisan keamanan. Kita bakal review cepat aja 3 pemain utama yang mungkin udah sering Anda dengar. Sebelum kita kenalan sama si penjaga terakhir yang sebenarnya. Yang pertama, pastinya ada sang wasit, OJK. Merekalah yang bikin aturan mainnya. Kalau ada yang macam-macam atau curang, ya merekalah yang niup fluid. Intinya, mereka melindungi kita sebagai investor dari hal-hal yang ilegal. Terus ada arena permainannya, yaitu BI, Bursa Efek Indonesia. Anggap aja ini kayak mall super besar, tempat jutaan penawaran jual dan beli ketemu setiap harinya. Semuanya lewat sistem yang dijamin adil dan transparan. Nah, setelah transaksi deal, aset Anda disimpan di mana? Di KSEI. Ini tuh kayak berangkas digital yang super aman, dan yang paling penting, semuanya tercatat atas nama Anda sendiri. Jadi saham dan dana Anda itu aman, terpisah dari pihak lain. Tapi tunggu dulu, wasit, pasar, sama berangkas, ini kan belum ngejawab pertanyaan kita di awal tadi, ya kan? Nah, ini dia. Disinilah kepingan puzzle yang paling penting masuk. Ada satu lembaga yang tugasnya menjembatani kesepakatan di BEI dengan pencatatan di KSEI. Dialah yang jadi wasit tengah yang memastikan pertukaran itu beneran terjadi. Yuk, kita kenalan sama KPEI. Namanya Clearing Penjaminan Efek Indonesia, atau kita singkat KPEI. Nah, ini poin kuncinya. KPEI itu perannya ada 2, sebagai kasir pusat sekaligus penjamin. Peran ganda inilah yang jadi jantung keamanan transaksi kita semua. Tugas mereka tuh simpel tapi krusial, memastikan untuk setiap saham yang dijual pasti ada uangnya, dan untuk setiap uang yang dipakai buat beli pasti ada sahamnya, nggak ada tawar-menawar. Jadi, gimana caranya KPI ini melakukan sihirnya? Simple. Mereka punya 2 fungsi utama yang mengamankan tiap transaksi di bursa, namanya clearing dan penjaminan. Nah, apa bedanya kedua hal ini? Yuk kita lihat. Oke, perhatiin deh bedanya. Clearing itu, anggap aja urusan hitung-hitungannya. Jadi KPI ini kayak kasir pusat raksasa yang super canggih. Dia yang ngitung dari ribuan transaksi, siapa harus serahin saham apa, siapa harus bayar berapa. Cuma ngitung. Nah, penjaminan ini yang jadi polis asuransi kita. Kalau sampai ada satu pihak yang gagal, misalnya nggak punya uang pas mau bayar, atau nggak punya sahamnya pas mau nyerahin, KPI bakal langsung turun tangan. Mereka yang nalangin, supaya transaksi Anda tetap beres, nggak peduli apa yang terjadi di pihak lawan. Jadi kalau kita urutkan, alur pengamanannya tuh kira-kira begini. Pertama, Anda bikin kesepakatan di BEI. Seketika itu juga, KPEI langsung masuk buat ngitung, dan yang paling penting, buat ngejamin. Nah, begitu KPEI udah kasih lampu hijau, baru deh KSEI secara resmi nyatet saham itu jadi milik Anda. Ini benar-benar jaring pengaman yang sempurna. Oke, kita udah ngomongin sistemnya yang keren. Tapi, balik lagi ke pertanyaan utama. Buat Anda sebagai investor, emangnya kenapa ini penting? Apa artinya ini semua? Nah, ini dampaknya langsung ke ketenangan pikiran Anda pas lagi investasi. Dan kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan pas. Intinya, karena ada KPI yang berdiri di tengah sebagai penjamin, Anda itu nggak perlu lagi pusing mikirin atau takut transaksi sama siapa. Mau sama si A, si B, orang dari manapun, jadi nggak relevan. Kenapa? Karena KPI yang pastiin hak Anda bakal selalu terpenuhi. Jadi, apa untungnya buat kita? Pertama, jelas, kepastian. Setiap deal yang terjadi itu dijamin pasti beres. Kedua, perlindungan. Anda terlindungi total dari resiko kalau pihak lawan gagal bayar atau gagal serah. Hasilnya, Anda jadi punya kepercayaan diri buat transaksi dengan tenang, tanpa was-was, bahkan untuk jumlah besar. Dan yang terakhir, ini semua ngebangun kredibilitas. Pasar modal kita jadi tempat yang dipercaya buat investasi. Nggak cuma buat kita, tapi juga buat investor dari seluruh dunia. Oke, setelah kenal semua pemainnya, sekarang kita bisa lihat gambaran lengkapnya. Gimana mereka semua ini bekerja sama, membentuk sebuah ekosistem keamanan yang, lengkap dan berlapis-lapis.
Yuk, kita rangkum sekali lagi biar makin nempel ya. OJK itu wasitnya yang bikin aturan. BEI itu pasarnya yang rapi dan terorganisir. KSEI itu berangkas super amannya tempat nyimpan aset Anda. Dan yang barusan kita bahas, KPI, dialah kasir pusat sekaligus penjamin yang mastiin semua transaksi pasti selesai. Keempat-empatnya ini kerja bareng buat melindungi Anda. Jadi kalau kita lihat, dengan adanya 4 pilar ini, artinya sebuah sistem yang sangat kokoh dan komplit itu emang udah dibangun. Tujuannya cuma satu, yaitu ngasih Anda rasa aman dan kepastian di setiap langkah investasi yang Anda ambil. Oke, sistemnya udah sempurna, ada wasit, ada pasar, ada brankas, ada penjamin. Lengkap. Pertanyaan terakhirnya sekarang, gimana caranya kita sebagai orang biasa bisa masuk ke sistem si canggih ini? Kita kan nggak bisa datang langsung terus ketok pintu bursa kan? Nah, kita butuh semacam tiket masuk yang harus dilewatin lewat sebuah gerbang khusus. Gerbang apa itu? Sering banget kan kita pengen investasi saham, tapi langsung bingung. Mulainya gimana ya? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar barang-barang misteri langkah pertama ini. Dan saya jamin, semuanya bakal jadi jauh lebih terang. Nah, ini dia pertanyaan paling dasarnya. Kalau kita mau beli saham, itu gimana sih caranya? Apa kita bisa gitu aja jalan kaki ke gedung Bursa Efek Indonesia terus bilang, "Permisi Pak, mau beli saham bisa?" Ternyata jawabannya nggak bisa. Investor perorangan kayak kita ini nggak bisa langsung nyelonong masuk. Kita itu butuh perantara. Atau kita sebut aja gerbang masuk resmi yang emang khusus disiapin buat ngubungin kita ke pasar saham. Oke, jadi ini nih gambaran besar perjalanan kita. Pertama, kita kenalan dulu sama si gerbang investasi ini. Terus, kita lihat mereka tuh kerjanya ngapain aja. Abis itu, yang paling penting, kita bakal buktiin kenapa sistem ini aman banget. Gimana cara milih gerbang yang tepat, dan akhirnya, gimana caranya Anda bisa mulai melangkah dengan penuh percaya diri. Yuk, kita mulai. Kita masuk bagian pertama, gerbang investasi Anda. Nah, yang perlu banget dicatat, gerbang ini tuh bukan pilihan ya. Ini adalah bagian wajib dari aturan main yang udah ditetapkan secara resmi. Jadi, semua orang harus lewat sini. Nah, gerbang ini ada nama resminya, perusahaan sekuritas, atau yang lebih kita kenal sebagai broker. Gampangnya, anggap aja mereka ini adalah lembaga yang udah punya lisensi resmi dari OJK buat jadi jembatan antara kita, para investor, sama Bursa Efek Indonesia. Oke, terus ngapain aja sih broker ini? Apa cuma jagain gerbang doang? Oh, tentu tidak. Mereka itu lebih kayak partner kita di pasar saham, yang nyediain seabrek alat dan layanan buat ngebantuin perjalanan investasi kita. Intinya, ada 3 layanan utama yang mereka kasih. Pertama, aplikasi trading. Nah, ini kayak kokpit pribadi kita buat mantau harga saham dan ngeklik tombol beli atau jual. Kedua, mereka juga ngasih riset dan edukasi, jadi kita punya bekal buat ngambil keputusan. Dan yang ketiga, ini krusial banget, mereka ngebantu kita buka rekening dana nasabah atau RDN. Ini rekening khusus tempat semua dana investasi kita bakal disimpan. Oke, sekarang kita sampai ke pertanyaan yang paling sering bikin orang was-was. Duit gue aman nggak nih? Pertanyaan yang bagus banget. Jawabannya terletak pada benteng super kokoh yang dibangun di belakang sistem ini. Yuk, kita lihat ada berapa lapis keamanannya. Lapis pertama, ada OJK, atau Otoritas Jasa Keuangan. Anggap aja OJK ini polisinya pasar modal. Tugasnya jelas, bikin aturan main, ngasih izin resmi ke para broker, dan yang paling penting, nyaringin investasi-investasi bodong biar kita nggak jadi korban. Berikutnya, ada BEI, Bursa Efek Indonesia. Kalau pasar modal itu kita ibaratkan mall super gede, nah BEI ini pengelolanya. Mereka yang nyediain tempatnya, ngatur jam buka tutup toko, dan mastiin semua jual beli di dalamnya itu berjalan adil, teratur, dan transparan buat semua orang. Nah, ini dia nih, lapisan keamanan yang bikin kita bisa tidur nyenyak, KSE. Anggap KSE ini sebagai brankas pusatnya. Disinilah semua saham dan dana kita di RDN itu dicatat dan disimpan dengan aman. Kuncinya apa? Semuanya tercatat atas nama Anda pribadi, terpisah total dari aset si broker. Artinya, kalaupun amit-amit ya, brokernya kenapa-napa, aset Anda tetap aman sentosa. Dan lapisan terakhir yang nggak kalah pentingnya, KPI, sang penjamin. Tugasnya simpel tapi krusial banget. Mereka ini yang memastikan setiap transaksi jual-beli yang udah deal, itu pasti selesai. Jadi nggak ada ceritanya Anda udah bayar tapi sahamnya nggak dapat atau sebaliknya. Semuanya dijamin 100% beres. Oke, sekarang kita udah lihat kan betapa berlapisnya sistem keamanan kita. Nah, setelah yakin sistemnya sekokoh itu, sekarang bolanya ada di tangan kita nih.
Di antara sekian banyak pilihan gerbang yang ada, gimana cara kita milih yang paling pas? Ada 4 hal utama yang perlu kita perhatikan. Nomor 1, dan ini harga mati, nggak bisa ditawar-tawar lagi, pastikan brokernya resmi terdaftar dan diawasi OJK. Ini filter pertama dan utama. Kalau udah lolos, baru deh kita bandingin hal lain. Kayak aplikasinya stabil dan gampang dipakai nggak? Biaya transaksinya bersaing nggak? Terus riset dan layanan bantuannya oke punya nggak? Terus brokernya dapat untung dari mana dong? Ya dari biaya transaksi ini. Seperti yang bisa kita lihat, setiap kali kita beli saham ada biaya jasa yang kecil banget, biasanya sekitar 0,15 sampai 0,20%. Nah pas jual biayanya sedikit lebih tinggi karena di dalamnya tuh udah sekalian termasuk pajak penjualan. Anggap aja ini ongkos buat semua fasilitas dan keamanan yang mereka sediain. Jadi, dari semua yang udah kita bahas, ada satu poin penting banget yang bisa kita ambil. Ekosistem pasar modal kita ini tuh bukan hutan belantara yang liar tanpa aturan. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah sistem yang dirancang dengan keamanan berlapis-lapis untuk melindungi investor. Jadi, sekarang Anda tahu kalau fondasi sistemnya itu kokoh banget. Tugas kita sekarang itu bukan lagi ragu atau takut-takutan. Tugas kita adalah dengan percaya diri memilih gerbang masuk atau perusahaan sekuritas mana yang paling cocok, lalu ya mulai aja perjalanan investasi Anda. Pertanyaannya udah bukan lagi, ini aman nggak ya? Tapi jadi, oke, gerbang mana nih yang mau gue pilih buat mulai? Selamat berinvestasi!